Iya, biasanya kan sama Kak Haula Iya. dulu. Biasanya Haula terus nih yang apa? Iya. Kita mah nomor kesekian nih kalau Iya. podcast. Gue bajak lagi Haula sama Eca kali ini. Mantap. Oke, jadi kita mau ngebahas apa, Ca? Hari Jadi- ini. Nih, jadi kita pengen ngebahas quarter life crisis. Benar banget, ini yang lagi dialamin para milenial Iya, milenial. muda juga nih di umur 20 sampai 30 tahun. 20 tahunan. Kalau Eca umurnya berapa sekarang? Kalau aku Ya, kamu kalau aku masih unyu-unyu, masih remaja lah. 24-an lah ya. 32. 32. Kelihatan pasti karena kayak bapak-bapak. Enggak, Oh, bukan. Berapa umurnya? masih 19 sih. 19 tahun, guys. Jadi quarter life crisis itu adalah krisis kepercayaan hidup, kepercayaan diri. Maksudnya Kepercayaan diri. hilangnya kepercayaan diri kayak di rentang umur 20 sampai 30 tahun. Nah, gue ini lagi ngalamin quarter life crisis. Umur gue sekarang Iya, emang kira-kira umur lu berapa sih sekarang? 20 ya ketahuan tadinya Ya. mau diplesetin jadi 17 Berapa? 17? tahun. Iya. 27 tahun dan itu udah hampir mendekati ke apa ya? Ke 30 tahun. Ibu-ibu. Belum, Ca. Kalau quarter life crisis itu kan di umur 20 sampai 30 tahun, tapi yang benar-benar mengalami quarter life crisis itu biasanya di umur 30 tahun. 30-an ya. Jadi quarter life crisis itu kayak gini loh. Sekarang di umur segini itu gue udah jadi apa gitu. Sedangkan temen-temen gue ada yang udah punya rumah, ada yang udah punya mobil, ada yang udah punya anak. Gue masih stuck sampai sini aja gitu. Biasanya di umur-umur segitu tuh mikirnya kayak gitu. Iya. Mereka punya mimpi, tapi mimpi mereka itu nggak tercapai. Sedangkan mereka mencapai yang nggak mereka pengen, yang nggak mereka suka. Jadi misalnya gue punya mimpi jadi pramugari, itu nggak tercapai nih sama gue. Yeah. Tapi gue mencapai apa yang nggak gue suka. Itu jadi itu ada krisis kepercayaan diri di dalam diri gue sendiri gitu. Nah nanti lu di umur 20 tahun, apalagi lu laki-laki ya, di umur 20. Laki-laki. Capek ya, Ca, ngomong kayak gini ya, Ca. Yeah. Di umur 20 sampai umur 30 tuh lu pasti nanti di tengah-tengah lah ya, lu bakal ngalamin namanya krisis kepercayaan diri. Ya, syukur-syukur nggak ngalamin, Ca. Enggak. Semoga aja enggak. Enggak mau. Tapi manusiawi sih, manusiawi. Enggak. Lu punya teman gitu, teman lo udah pada nikah, lo belum nikah. Tinggal nikah. Lu masih mainin cewek gitu kan. Lu masih ngasih PHP pemberi harapan palsu ke cewek ya kan. Itu jangan, Ca, kurang-kurangin. Jadi buat kalian yang lagi ngerasa quarter life crisis, itu caranya itu tuh jadi gini, kita pengen mencapai sesuatu yang kita tuju, mimpi kita. Kenapa kita nggak capai itu karena kita takut gagal. Kita takut gagal, gimana caranya nanti kalau misalkan gue gagal pas di ujungnya gitu, gimana nanti orang-orang pasti pada bilang gini, noh kan bener kan apa yang gue bilang gitu, makanya lu dengerin apa yang gue bilang. Nah gimana caranya kita buat nahan malu di depan orang itu mereka tuh udah terlalu mikirnya jauh, gimana gue gagal, gimana gue pokoknya negatif. Harusnya kita mikirnya kan positive thinking. Iya, posting. Tapi nih ngomong-ngomongin tentang kita nih, dari tadi udah ngomong, terus kita ada program podcast. Lu udah tau belum sih podcast itu singkatan dari apa? Podcast tuh apaan sih? Emang apaan? Podcast itu singkatannya iPod Broadcast, biasanya di Spotify, biasanya kan kayak gitu. Cuman sekarang di YouTube udah ada podcast. Nah, Cuman beda medianya aja. Beda media, kita cuman beda media aja. Yang penting kita apa yang kita sampein itu bisa sampai ke pendengar atau penonton. Gitu. Nah, lanjut ke quarter life crisis. Sebelum kita lanjut ke quarter life crisis, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sebanyak-banyaknya share-nya deh, Oh, iya. bukan subscribe-nya. Nah, lanjut. Jangan lupa di-share, oke? Ya benar. Lanjut ke quarter life crisis. Eca sekarang lagi udah ngerasain belum misalnya iri sama temennya gitu? Punya rasa takut, rasa gagal, itu sebenarnya
manusiawi sih, cuman lebih rentannya tuh di umur segitu. Kalau Eca nih di umur 19 tahun gimana? Ya kalau gue sih karena banyak teman-teman gue antara yang udah kerja, yang udah kuliah, sama antara yang masih nganggur. Gue juga dulu kan emang masih nganggur tuh, sempet nganggur gue berapa bulan kan, sempet nggak kerja. Nah jadi gue tuh ngelihat teman-teman gue yang kuliah, yang kerja gitu tuh kayak, ih kok bisa sih mereka udah ada kegiatan gitu seenggaknya udah ya kalau yang kerja ya udah menghasilkan gitu kan, yang kuliah juga udah dapet teman baru, ilmu baru gitu kan, udah pengalaman baru, pokoknya. Ya ada lah beberapa dari gua tuh sempat iri gitu sama mereka. Tapi ya bagaimana, kembali lagi ke kita, bagaimana kita menyikapinya aja. Iya benar, gitu. Quarter itu kan 1/4 hidup kita. Iya. Pokoknya setiap orang pasti akan ngalamin yang namanya quarter life crisis. Maksudnya yang benar-benar ada levelannya, ada yang biasa aja ngadepinnya, ada yang ribet banget, ada yang panik banget. Itu tergantung dari manusianya sendiri. Nah, cara menghadapi dari quarter life crisis itu kita harus berani sama positive thinking. Sebenarnya itu aja, nggak ada yang lain. Kita tuh terlalu banyak negative thinking, jadinya kita nggak tahu mau ngelakuin apa sama hidup kita sendiri. Kita mau jadi pilot misalkan. Kita mau jadi pilot, mau jadi dokter, tapi kita takut buat ngelakuin pilihan. Kita tuh di lingkungan kita tuh banyak banget pilihan, tapi kita nggak bisa nentuin satu pilihan yang benar-benar buat hidup kita. Itu yang bikin kita tuh gagal dan gagal lagi. Jadi pilihannya itu ada dua. Lu mau ngebahagiain, lu mau ngedengerin orang lain di sekeliling lo, tapi lo nggak suka, atau lu mau ngejalanin mimpi lo tapi itu susah buat lo gapai. Kalau lu pilihan lu mendingan yang mana? Kalau misalkan kayak waktu itu gua emang cita-cita gue jadi masinis. Tapi ada beberapa yang gue nggak bisa gitu di situ. Ya gue ngerti masinis gitu kan. Gue emang suka juga. Gue itu cita-cita gue dari kecil. Tapi ada gimana ya? Ada beberapa tahapan yang gue tuh kayaknya gue nggak bisa, emang bener-bener nggak bisa gitu, emang gue stuck. Jadi ya mau nggak mau mungkin itu adalah mimpi yang harus pelan-pelan gue lepasin gitu. Mungkin gue bisa ngejar yang lain gitu kan. Toh semuanya di dunia ini tuh bukan pilihan tuh bukan cuma satu kok, masih banyak yang lain. Walaupun kita nggak dapat apa yang kita mau, ya mungkin itu bukan jalan hidup kita di situ. Allah punya pilihan yang baik. Ngasih kita pilihan yang lain, jalan yang lain. Iya, sebenarnya kayak gitu, Ca. Cuman banyak orang yang menghalalkan berbagai cara untuk gue harus kayak gitu tuh nggak bagus gitu. Nah, gimana caranya gue kejar mimpi gue, mau itu dipaksa, mau ini itu, pokoknya kejar. Nah itu tuh juga sebenarnya kurang bagus juga sih. Iya benar. Cuman kalau misalkan dia mau ngejar tapi dengan cara yang positif, nah ya itu beda lagi ya. Itu nggak masalah. Tapi kalau dia ngejar tapi menyakiti orang lain atau dengan cara yang negatif, menurut gue mendingan nggak usah lo lakuin gitu. Jadi lo boleh ngejar mimpi lo asal lo nggak nyakitin orang lain. Oke, Eca nggak berasa nih kayaknya podcast kita ngobrol-ngobrol kita di pekan ini. Podcastnya jadi tayangnya cuma 2 minggu sekali nih, Ca, berarti. 2 minggu sekali, setiap hari Sabtu pokoknya. Eca ini selain sebagai host, dia juga sebagai editor dari YouTube-nya Yes. Keren. Nah, akhir kata nih. Biasanya gimana sih Haula biasanya gimana sih kalau nutup? Kalau Haula tuh ya pokoknya tutup cara kita aja, Ca. Oke, siap. Semoga apa yang kita omongin, apa yang kita sampaikan, sharing-sharing ini bermanfaat juga buat orang lain atau buat kalian ya. Bener. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share. Share sebanyak-banyaknya. Bye bye.